Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini sebenarnya masih berkoneksi dengan episode gua sebelumnya sih, yang mengatakan ada fenomena pemain-pemain yang dilepas Manchester United kok bisa bermain jadi lebih baik. Nah ya, gue kan bilang, ya itu semua tergantung individunya masing-masing. Mungkinkah lingkungan Manchester United yang dia merasa tidak nyaman, atau secara individu memang dia perlu meng-refresh lagi pemikirannya, kondisi badannya, mental dan psikologisnya. Itu kan wajar sebenarnya ya, karena individu manusia itu kan yang udah gue bilang berbeda-beda ya. Jangankan masalah psikologis deh, secara fisik aja gitu loh. Ada orang yang kalau kehujanan nggak apa-apa, tapi ada juga orang yang kena gerimis sedikit sakit. Nah kan kayak gitu loh. Jadi gak hanya secara fisiologis manusia itu berbeda-beda, secara mental dan psikologis itu juga berbeda-beda. Tapi ya, kalau yang namanya attitude gitu ya, sikap, behavior, perilaku, itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang bisa lo rubah atau lo bentuk gitu loh ya. Bisa lo rubah, bisa lo bentuk ya melalui lingkungan, melalui lo banyak belajar, ya mungkin lo baca buku, bagaimana lo bergaul dengan orang ya, bagaimana lo juga self esteem lo ya, pengendalian diri lo gitu. Jadi waktu kemarin Marcus Rashford melakukan debutnya ya selama 25 menit dengan Aston Villa, yang dibilang sih secara statistik memang gue lihat sebentar ya, oke lah ya, Rashford pada umumnya lah, kalau Rashford lagi agak waras lah begitu istilahnya kan. Cuma kan dia main 25 menit, gue nggak ngelihat dia pressing banget sih, tapi kalau dalam penyerangan, akurasi passingnya, bagaimana dia membuka ruang ya, statistiknya menunjukkan sesuatu yang menjanjikan lah ya. Wajar ya, mungkin dia sudah menemukan sesuatu yang baru, mungkin dia lebih fresh ya kan, rambutnya juga dipotong tuh kayaknya, mukanya agak segeran gitu. Lalu di Instagram ya, di Instagram postingannya Rashford gitu, dia ngepost, ada satu komen ya, semua sih pada ya oke lah, pada yang bilang good job segala macem ya, beberapa fansnya lah mungkin ya yang menyemangatin, itu wajar kok. Terus ada satu komentar, yaitu dari Jadon Sancho, yang akhirnya kemarin jadi perdebatan juga, termasuk dengan Rio Ferdinand gitu, yang kadang-kadang menurut gua nih manusia suka nggak bisa berpikir logis dan sistematis gitu loh. Jadi Sancho itu bikin komen freedom, bebas, dengan tanda tangan emoticon gitu ya, emoji yang begini gambar, kesannya kayak gitu, kayak happy gitu, bebas oi gitu, bebas ya gitu, weh akhirnya bebas deh, mungkin kan interpretasinya begitu. Gue nggak paham ya maksudnya dia nih, maksudnya gini, interpretasinya kan artinya bahwa akhirnya lo bebas juga dari Manchester United gitu. Itu kan nada sarkastik sebenarnya, bahwa kesannya Manchester United itu adalah suatu kandang gitu ya, kandang binatang gitu, yang akhirnya lo terbebaskan lah gitu, menunjukkan bahwa Manchester United ini klub yang mengekang lo gitu, yang menghancurkan lo, akhirnya lo bisa bebas deh. Nah, ini yang menurut gua attitude atau perilakunya Sancho itu yang menunjukkan kualitas dia juga gitu. Lo harus sadar ya bahwa komentar norak lo itu gitu ya, itu cuman lo yang berkomentar dengan status lo itu adalah masih pemain Manchester United. Jadi Sancho itu kan dipinjamkan ke Chelsea itu kan ya nggak mau dong cover
full salary-nya dia, gajinya dia selangit 300.000 pound sterling per pekan gitu. Ya, jadi Chelsea nggak full coverage ya, mungkin sama kayak kasusnya Anthony sama si Rashford lah, mungkin 70-80%. Sisanya masih digaji oleh Manchester United. Jadi lu bisa imagine, bisa bayangkan ya, ini orang masih digaji ya, masih digaji ibaratnya oleh klub Manchester United ya. Tapi lu berkomentar dengan sarkastik seperti itu, dengan mengejek seperti itu klub atau perusahaan yang ngasih lo makan gitu loh. Kurang apa Manchester United selama ini sama dia? Ditungguin sabar dia, ditungguin 4 bulan, disuruh untuk ibaratnya nimba ilmu lah, 2 bulan atau 3 bulan di Belanda, diterima lagi, ngoceh lagi di sosial media, udah sampai di hukum istirahatin, udah diajak ngobrol sama kapten Bruno Fernandes, diajak ngobrol sama yang tim anak-anak lokal ya kayak Harry Maguire gitu kan, gak digubris. Sampai Benny McCarthy kan cerita kan dalam podcastnya, dia ngomong ya sebagai sesama ibaratnya anak jalanan lah gitu, sesama anak jalanan lah, sama kita dari rakyat jelata gitu loh ya, from the street kalau kata si Benny McCarthy. Masih nggak dengerin juga. Ini kan berarti otaknya nih anak bebal gitu loh ya, ini pemain bebal. Benci-bencinya, maksudnya nggak bagusnya lah hubungan pemain dengan Manchester United, contoh kayak Angel Di Maria, dia sih nggak pernah tuh menjelekkan Manchester United gitu loh. Ya gestur dia waktu pas lawan PSG itu kan sebenarnya hanya untuk membalas penonton kan, tapi pernah nggak dia secara, ya pernah sih wawancara dia bilang katanya itu masa-masa sulit dia gitu loh. Ya karena kan dia itu kan sebenarnya bukan karena permasalahan nggak bagus mainnya, enggak. Dia kan karena bete kan sebenarnya kan. Dia tinggal di Manchester, dirampok lagi, keselamatan keluarganya terancam. Kok gini sih, gue kayak nggak dianggap, gue ngebantu tim loh. Akhirnya dia misu-misu lah ya dengan Van Gaal juga lagi. Atau sendiri Van Gaal orangnya keras, dia diminta untuk posisi ini mungkin dia kurang suka gitu. Tapi dengan setitik rendah itu hubungan dia dengan Manchester United, dia nggak pernah tuh untuk mengejek dengan sarkasme gitu kayak Sancho gitu. Contoh lah pemain-pemain orang-orang lain yang bahkan mungkin ya tanda kutip ya dicemooh oleh fans gitu, kayak Fred gitu kan. McTominay kan dulu kan sering tuh dibilang Fred nih apa sih levelnya gitu. Nggak ada tuh mereka untuk berbuat seperti itu gitu. Nggak ada tuh yang komen ke Marcus Rashford. Anthony aja nggak komen apa-apa ke Marcus Rashford. Terus Sancho kenapa nggak komen di sosial medianya Anthony? Kalau cuma berani ya Marcus Rashford. Ini yang menurut gua, ini manusia udah tidak usah kita harapkan lagi ya. Padahal dia sendiri di Chelsea pun juga belum menunjukkan apa-apa gitu loh. Dia belum menghasilkan apa-apa. Dia belum mencetak gol. Harry Maguire ada 2 gol. Lisandro Martinez saja back udah 2 gol. Jadi kemarin itu banyak sekali kemarahan fanbase fans gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Sancho, attitude dan perilaku dia yang menurut banyak orang termasuk gue tuh tidak pantas gitu loh. Ini sih sebenarnya adalah suatu pelajaran juga gitu buat Manchester United, bahwa dalam perekrutan, gue sendiri sih juga belum mengetahui secara detail ya kenapa sih Sancho itu dulu dikejar-kejar banget sama Ole gitu loh. Apa Ole tidak melakukan pendekatan personal gitu loh. Ini kan jadi pelajaran bahwa yang namanya kita merekrut pemain harus dilihat juga dari sisi perilaku dan attitude gitu loh. Kalau dulu Sir Alex Ferguson tuh sangat merhatiin banget masalah attitude. Dan ketika attitude itu udah mulai macem-macem gitu, kayak David Beckham, ya mulailah dia
suruh keluar gitu, dikeluarin sama dia. Tapi kan David Beckham tahu sendiri, walaupun attitude di luar lapangan, begitu di lapangan mainnya menggila. Lah ini mainnya juga kagak jago. Nah ini yang gue bilang salah satu pelajaran lah ya buat Manchester United. Perilaku pemain pun, attitude pemain pun harus coba selalu dipertimbangkan, gak hanya soal skill. Makanya mungkin banyak yang bilang kan, kok aneh banget sih rekrut Patrick Dorgu gitu, Eden Heaven gitu, Chidobe Martin. Mungkin mereka masih muda-muda ya, pertama itu masih bisa diintegrasikan ke tim, mentalnya masih bisa dibina ya. Mungkin termasuk juga Ruben Amorim sama staff sama Ineos melihat bahwa ya kalau dengan pemain-pemain ini attitude sama perilakunya masih bisa kita bentuk gitu lah ya. Jangan sampai kita jadi beli barang yang istilahnya kita beli kucing bagus gitu ya, tapi penyakitan gitu ternyata dalamnya gitu, nggak pernah divaksin. Nah itu loh. Jadi ya satu adalah pelajaran bahwa the next-nya kita harus merekrut pemain dengan attitude dan perilaku yang benar ya. Karena pertama memang karena kita keluar duit, kedua sangat penting deh. Lu nggak hanya soal di sepak bola, di pekerjaan deh. Kan lucu gitu, lu masih digaji nih. Terus lo ngomong jelek-jelekin perusahaan lo, lu masih cari makan di situ gitu loh. Kalau lo nggak cari makan, nggak dibayar, ya lo mendingan keluar gitu loh, baru deh. Ya lo keluar pun lo masih ngejelek-jelekin perusahaan juga, itu juga lo dianggap rendah sama orang-orang lain gitu loh. Lo udah pernah cari makan di perusahaan itu gitu loh. Jadi Sancho sih dari kapan tuh bagi gue udah finish gitu loh ya. Silahkanlah Chelsea membeli dia dengan 25 juta pound ya, karena lu kan nggak mungkin di bawah peringkat 14 Chelsea. MU mungkin gitu. Oke. Nah yang berita kedua mungkin satu yang mau gue sampaikan, bahwa hasil undian Piala FA di babak kelima ya, atau babak 16 besar, di mana Manchester United akan menghadapi Fulham dan bermain di kandang Manchester United. Ya menurut gue sih undian yang cukup fair juga buat Manchester United. Kita sih udah mengalahkan Fulham 2 kali ya, kandang maupun tandang. Semoga ya ini menjadi bisa lah bisa diatasin lah, sehingga kita bisa makin melangkah jauh di Piala FA untuk survive nih ya, dari sisi prestasi dan image dulu nih ya, sama Ruben Amorim. Ya kalau syukur-syukur bisa juara ya bagus gitu. Dan beruntungnya, tanda kutip ya, beruntungnya kita terhindar dari klub-klub yang sudah mengalahkan kita gitu loh, kayak Brighton ketemunya lawan Newcastle gitu kan. Terus Bournemouth ketemunya lawan Wolves, itu kan udah pernah ngalahin kita tuh. Yang gampang dapet ya sekali lagi Manchester City gitu lah, dengan menghadapi Plymouth Argyle ya, yang mengalahkan Liverpool kemarin. Yang lainnya ya masih tim bawah sama tim bawah lah gitu. Cuman kan gue bilang Piala FA ini adalah turnamen yang bertradisi kuat ya, magicnya. Kita juga nggak bisa meremehkan Fulham. Mungkin Fulham akan bermain dengan 2 kali lipat semangat gitu ya, karena dia bisa aja untuk mengejar, ini kan bisa mengejar spot ke kompetisi Eropa kan kalau menang Piala FA ya. Jadi sekali lagi gue jangan bilang Piala FA itu Piala Ciki gitu loh, gue bingung gitu loh. Sekarang kenapa sih lu kagak bilang Coppa Italia Piala Ciki? Ayo. Kenapa sih lu nggak bilang DFB Pokal Piala Ciki? Kenapa sih lu nggak bilang Kings Cup Liga Spanyol itu Piala Ciki? KKNFB Cup di Belanda Piala Ciki? Coba deh. Ya, aneh gitu loh menurut gua. Karena lu nganggap Manchester United bagus aja, sering juara aja, sini dibilangnya Piala Ciki. Jadi ya itu aja berita yang ini, nanti akan gua sampaikan lagi berita-berita selanjutnya di video selanjutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.